Ya kalau ketemu tuh suka disiksa, Pak. Ya. Dia ngomong begini, "Ya Umar, mudah-mudahan engkau termasuk yang didoakan Nabi." Apa katanya? "Nabi kami mendoakan, semoga Allah muliakan Islam dengan keislaman engkau." Itu belum masuk Islam, sering mendengar tapi lewat saja gitu. Bagaimana kisah-kisahnya, Pak? Pemicunya. Yang pertama disebutkan, terkenal kisahnya ya, bagaimana kemudian Umar tertarik kepada Islam. Jadi Umar itu beberapa kali mendapati Nabi yang mulia membaca Al-Quran dalam sholat di Masjidil Haram, dan Umar suka tertarik dengan Al-Quran gitu. Bayangkan, Pak, Quran turun kepada Nabi, yang baca Nabi, Pak. Wong kita mendengar bacaan Quran dari selain Nabi sekarang dari orang yang fasih. Tadi Imam, Masya Allah bacanya bagus sekali. Betul tidak? Enak tidak dengarnya, Pak? Enak tidak? Khusyuk ya? Seneng gitu kan? Paham yang dibaca enggak? Enggak. Enakan sholat di Masjidil Haram, Imam Sudais, aduh enak, paham nggak? Nggak paham, bukan nama enakan gitu ya, sampai ke hati gitu kan. Imam Masjid Nabawi, Masya Allah, itu imam sekarang, betul tidak? Tadi imam membacakan surat At-Tin rakaat kedua, Masya Allah. Ya, itu kan orang Indonesia. Baru belajar kemarin mungkin ya, belum lama belajar ya kan, masih muda imamnya, betul tidak? Senang, Pak. Kebayang tidak yang baca Nabi yang mulia, sementara Quran diturunkan kepada Nabi, Nabi paling fasih pasti, Pak. Makanya dalam sejarah disebutkan itu orang-orang kafir Quraisy itu sangat senang mendengar bacaan Quran Nabi. Cuman karena kesombongan saja gitu. Ya kita kan senang mendengar, Pak. Nah orang kafir itu senang mendengar Quran, Pak. Kita juga paham. Quran dibaca itu kan mukjizat. Bacaan Al-Quran itu mukjizat, Pak. Ada yang lebih enak dari bacaan? Ya kita membaca kalimat-kalimat seperti Quran. Ya ada nyanyian, ada lagu kan? Lagu juga ada, betul tidak? Suara yang indah dinyanyikan enak gitu kan, misalkan nasyid dan lain-lain kan, ada syair dan lain-lain, tapi kalah kan seperti Quran, betul tidak? Quran dibaca oleh orang suaranya merdu, fasih, oh luar biasa. Yang baca Nabi, terbayang tidak, Pak? Maka pernah dalam sebuah riwayat disebutkan Abu Sufyan, Abu Jahal dan Al-Akhnas ibn Syuraik. Pernah suatu malam itu dia sengaja gitu datang ke rumah Nabi. Nabi sholat malam, baca Quran di Mekah, masih di Mekah ini. Ya, pertama siapa? Abu Sufyan dengar, waduh luar biasa Quran ini, seneng gitu. Abu Jahal juga dengerin. Dan ada Al-Akhnas ibn Syuraik, ini tokoh-tokoh Quraisy. Beres, mereka kembali, Pak. Di persimpangan jalan ketemu. Oh, dari mana Abu Sufyan? Loh, dari mana Abul Hakam? Kamu dari mana Al-Akhnas? Enggak biasa aja. Kita ketemu udah. Enggak mau jujur, Pak. Balik lagi. Keesokan harinya mereka datang lagi tuh, ketemu lagi, Pak. Sampai 3 kali. Akhirnya yang membuka itu siapa? Abu Jahal. Al-Abul Hakam panggilannya itu. Udah jujur sajalah. Kamu jadi mendengarkan Qurannya Muhammad kan? Loh, kok tahu? Aku juga sama katanya. Kau juga sama? Iya, aku juga sama dengar. Lah, terus? Berarti kita suka dengan Al-Quran. Memang luar biasa, Al-Quran itu bukan syair. Kita tahu kalau syair. Nah, kenapa kita tidak ikut Muhammad saja? Nih Abu Sufyan itu udah ingin, Pak. Abu Lakab, oh nggak bisa kata dia. Nggak bakalan gitu. Ya, karena dia berharap apa? Kan bersaing tuh. Bani Makhzum dengan Bani Hashim itu bersaing, Pak, bersaing gitu ya. Dikiranya kenabian itu bagian dari persaingan gitu loh, semua disaingi. Wah ini dermawan semua terus saling seperti kuda pacu gitu, seperti bersaing meraih kemuliaan di tengah-tengah kaumnya. Antara Bani Hashim dan Bani Makhzum itu luar biasa, Pak. Tiba-tiba
di Bani Hashim ada yang ngaku jadi nabi. Nah kita mau ngaku jadi apa gitu kan? Nggak bisa, makanya kita dustakan gitu kan. Nah itu jujur tuh si siapa Abu Lahab itu. Bukan karena menolak ajaran, bukan, karena kesombongan saja. Itu Abul Hakam atau Abu Jahal ya. Nah Umar juga sama. Jadi semua senang dengar Quran. Lah Amr ibn As saja ketika mendengar Quran dari Ja'far ibn Abi Thalib terkesima, Pak. An-Najasyi saja menangis. Quran itu begitu, betul tidak? Di kita dulu ada seorang qari masih hidup, itu sudah sepuh, Pak. Kalau tidak salah namanya Muammar ZA. Dengar ya, terkenal ya, qari legendaris, udah sepuh sekarang. Sudah nggak kayak dulu suaranya. Saya senang sekali mendengar bacaan beliau itu. Itu Muammar ZA keliling dunia karena baca Quran, dan dia beberapa kali diundang membaca Quran di hadapan para pendeta, Pak. Disuruh aja yang ngaji saja kan. Ada yang masuk Islam tuh. Dia nggak ngerti yang dibaca apa, tapi Quran tuh begitu sama masuk ke hati gitu. Dan nggak ngerti ini yang dibaca apa, nggak ngerti. Kalau kita ngerti tambah lagi. Kayak tadi saya tanya, ibu ngerti nggak yang dibaca imam? Nggak ngerti gitu. Tapi ngenahen gitu kan, enak gitu kan. Itulah Quran. Nah Umar juga sama. Ketika Nabi yang mulia di dalam sholat malamnya membaca surat Al-Haqqah, itu surat tentang hari kiamat, surat yang menceritakan tentang adanya kehidupan setelah kematian, adanya akhirat setelah dunia ini. Makanya kan ciri khas ayat-ayat Quran yang turun di awal-awal pada fase Mekah itu diantara temanya tentang iman kepada hari akhir, Pak. Kita kalau membaca dari mulai juz 26, 27, 28, 29, 30 apalagi itu banyak membahas tentang akhirat. Peristiwa kiamat, peristiwa di mahsyar, betul tidak? Banyak sekali itu di dalam juz itu disebutkan. Nah, hadirin sekalian, Nabi yang mulia membaca Al-Haqqah. Maka Umar di balik kiswah Ka'bah itu mendengarkan gitu loh. Dengar itu kan, tadi saya katakan yang baca itu Nabi ya. Sampai kemudian pada ayat, bisa dibuka nanti ya. Ya tidak sempat menulis di sini. Dari mulai Al-Haqqah, Mal-Haqqah dan seterusnya. Itu kalau kita memahami grammar bahasa Arab, Pak, dari mulai kalimat-kalimat ini saja sudah mengundang perhatian. Asal orangnya faham gitu kan. Kalau mereka pasti paham, orang Arab betul tidak paham gitu kan. Nah sampai nanti di ayat disebutkan di sini, innahu la qaulu rasulin karim. Ayat yang ke-40 ya. Di sini yang membuat Umar itu tertarik. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Kata Umar dalam hati, ini mah syair gitu kan. Ini syair kok kayak syair. Wah itu apa? Karena mereka tidak kenal wahyu, Pak. Kalau orang-orang Madinah itu sudah terbiasa karena bertetangga dengan orang-orang Yahudi, jadi sudah familiar mendengar istilah wahyu, apalagi kitab suci itu udah biasa. Tapi orang-orang Quraisy tidak seperti orang-orang Madinah. Ya karena mereka tidak bertetangga dengan orang-orang Yahudi kan yang faham Alkitab dan lain-lain, tidak gitu. Nah ketika Umar bergumam, ini mah syair gitu, seperti syair. Itu turun yang Nabi baca apa? Wa ma huwa biqauli syair. Qalilam ma tu'minun. Quran itu bukan perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Loh, kok dibantah gitu kan? Padahal dia bergumam saja gitu. Ini syair bukan, ini kan syair. Wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Atau perkataan dukun. Bagaimana berikutnya? Wa ma biqauli kahin qalilam ma tadzakkarun. Quran juga bukan perkataan tukang
tenung, bukan perkataan dukun. Sedikit sekali kami mengambil pelajaran darinya. Kata Umar, lantas ini ucapan siapa? Quran ini dari mana? Tanzilum Rabbil Alamin. Quran itu diturunkan dari Allah Rabb semesta alam. Wah, kata Umar, ini berkesan nih. Jadi dia punya bisikan hati, kok yang dibaca sesuai gitu Pak. Luar biasa kata Umar. Tapi ini permulaan. Tetap Umar masih keras kepada umat Islam. Sampai kemudian yang paling terkenal kisah surat Toha itu. Dan ini yang terkenal Pak. Bagaimana ketika Umar bin Khattab mendapat kabar ya bahwasannya ini makin luar biasa, maka makin bergoncang, makin dahsyat, makin panas gitu. Umar tuh udah kesel banget Pak. Udahlah nggak apa-apa, jadi korban lah. Yang jelas Mekah kembali seperti sedia kala. Umar menyampaikan ini Muhammad ini penyebabnya. Ini kata Umar nih. Ini kita jadi rame begini, dulu nggak ada seperti ini. Ini Muhammad penyebabnya. Kalau Muhammad ya beres sudah. Dan Umar tuh begitu wataknya Pak. Nggak masalah saya jadi korban. Dia tahu konsekuensinya gitu. Berbulat hati, tekadnya kuat, akan membunuh Muhammad. Dah, saya habisi Muhammad. Saya nggak usah pakai yang lain. Saya akan menghabisi Muhammad. Dengan harapan apa? Biar Mekah kembali sedia kala. Ramai ini gara-gara Muhammad gitu. Ini udah puncaknya Pak. Ya. Padahal dalam hatinya penuh keraguan juga gitu. Cuman ya itulah Umar gitu ya. Terutama setelah mendengar Al-Quran ini. Maka Umar bin Khattab satu hari dia mendengar juga Hamzah masuk Islam kan. Wah tambah lagi tuh. Hamzah masuk Islam, ramai di Mekah Pak. Lah, udah saatnya aku akan bunuh Muhammad. Gak apa-apa aku dibunuh juga. Umar tahu kalau Umar membunuh Muhammad, siapa Muhammad dari Bani Hashim pasti akan habis dia, nggak masalah. Dia ambil pedang dengan muka yang sangat marah sekali, dia berjalan menuju ke ya rumah Al-Arqam ibn Abi Arqam. Dia tahu gitu, Muhammad di sana akan aku habisi. Di tengah jalan Pak, dia ketemu dengan seorang sahabat, yang sahabat ini menyembunyikan keislamannya. Orang nggak tahu gitu. Ya dia jadi orang-orang nggak tahu kalau dia udah masuk Islam. Ya. Kata sahabat ini, ya Ibn Khattab, aina tadzab? Kemana engkau mau pergi? Karena ini kelihatan sekali bawa pedang, udah mukanya marah gitu. Apa kata Umar? Akan aku tebas leher Muhammad. Biar beres semuanya. Muhammad itulah penyebab Mekah seperti ini. Kaget. Karena tahu nih Umar kalau udah begini nggak bisa dihalangi Pak. Khawatir, wajar kan, sahabat khawatir. Maka sahabat ini memalingkan, mengecoh lah fokusnya. Kata dia, ya Umar, kamu dengan beraninya gagahnya ingin membunuh Muhammad, apa kamu nggak malu? Saudarimu, adikmu Fatimah tuh udah masuk Islam. Adiknya saya dulu, Fatimah adik masuk Islam? Iya masuk Islam. Kamu tidak tahu? Dari mana kamu tahu? Tanya aja Fatimah. Iya. Gagah sekali ingin bunuh Muhammad. Kamu nggak malu? Adik kamu masuk Islam tuh, jadi pengikut Muhammad. Tujuan sahabat ini mengecoh biar sahabatnya lari ke rumah Al-Arqam mengabarkan Umar nih mencari Rasulullah gitu loh, bawa pedang gitu. Benar Umar terkecoh, ya sudah. Umar balik lagi dia ke rumah adiknya Fatimah. Ya. Dan sahabat ini datang ke rumah Al-Arqam ibn Abi Arqam. Di sana ada Hamzah Pak. Ada siapa? Ada Hamzah. Baik, bagaimana singkatnya? Hadirin sekalian, maka ketika Umar menuju rumah ya adiknya Fatimah bersama suaminya Zaid, kemudian juga ada sahabat Nabi yang mulia ya yang sedang berada di rumah itu mengajarkan Al-Quran, karena belum lama turun surat Toha. Begitu turun surat itu, ada yang menulis, ya kan, ada yang udah ditulis Quran itu Pak di zaman Nabi yang mulia. Hanya ditulisnya di kulit binatang gitu ya, di berbagai macam lah, tidak terkumpul. Nah maka sahabat yang mulia ini membawa ya mushaf yang isinya beberapa ayat dari surat Toha untuk diajarkan. Ya untuk diajarkan. Maka ketika sahabat yang mulia ini mengajarkan, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Toha
dan seterusnya itu Umar mendengar, Pak. Maka Umar langsung menggedor pintu itu, ya Fatimah, aku kakakmu, aku abangmu. Umar buka pintu katanya. Wah, kaget, Pak. Maka sahabat itu langsung dia ke belakang, termasuk suaminya, takut sekali. Ya, dibuka pintu itu, langsung melihat itu, langsung itu apa? Suaminya adiknya ini, Pak, langsung dipukul sampai terjatuh gitu ya. Nah, kata adiknya, ya Umar, kamu keras sekali gitu. Apa salah kami? Melihat itu, bawa sini yang kau baca itu apa katanya. Enggak, bawa sini yang kau baca itu apa? Kamu najis. Digituin, Pak, dipukul itu adiknya itu sampai terjatuh berdarah. Itu aib untuk orang Arab. Jadi mukul perempuan itu aib, Pak. Dalam perang saja mereka nggak akan berani menyakiti perempuan. Ini adiknya sendiri gitu kan, dipukul lagi kan, padahal terkenal Umar itu sayang kepada Fatimah, saking nggak bisa ngontrol emosi gitu. Dipukul, kata adiknya, kata Fatimah ini, Umar, kamu kasar sekali. Kamu tidak malu yang kamu pukul ini siapa? Aku adikmu, perempuan. Wah, Umar langsung, Pak, cik orang Sunda ngalah ketai gitu ya. Kata Umar, ini kamu kokoh sekali keyakinan kamu. Apa sih Islam itu? Apa yang kamu baca? Coba kemari. Enggak boleh baca. Kalau mau baca kau mandi dulu. Ada riwayat penjelasan begitu. Mandi dulu. Oke, dia mandi nurut, Pak. Umar mandi dulu, setelah mandi sini. Ya, diberikan. Dibaca, Pak. Nah, ketika dia membaca surat Thaha, itulah Allah berikan hidayah kepada Umar. Lagi-lagi dengan Al-Quran, betul tidak? Al-Quran, Pak. Bagi Allah itu mudah sekali, betul tidak? Ya Allah kasih hidayah. Ya mungkin kita nggak pernah kepikiran. Tadi sahabat-sahabat menyampaikan, nggak akan Umar masuk Islam. Jangankan Umar, keledainya saja nggak akan masuk Islam. Tapi Allah lembutkan hatinya dengan Al-Quran. Ya, maka masuk Islam. Siapa? Umar bin Khattab. Ketika masuk Islam, dia menyampaikan, aku ingin ketemu Muhammad. Aku ingin menyampaikan keislaman di hadapan Muhammad. Tunjukkan di mana Muhammad itu, di mana? Kata suaminya Fatimah ini, aku hantarkan engkau ketemu dengan Muhammad. Dihantar ke rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam, Pak. Begitu datang kan tadi itu sahabat yang tadi ketemu di jalan udah menyampaikan Umar ini mau membunuh Rasulullah, udah siap-siap, Hamzah paling depan, Pak. Begitu diketuk pintu, masuk langsung Hamzah tuh. Hamzah, Pak, ya. Umar diangkat gini kan, kamu yang mau membunuh Muhammad. Hamzah yang ngadepin, Pak, sama-sama pendekar kan, dan Umar tahu siapa Hamzah kan. Umar tuh nggak apa-apa, Pak. Mana Muhammad katanya? Aina Muhammad? Ada apa dengan Muhammad? Mana Muhammad? Bawa kepada Muhammad. Karena menurut nadanya maka dihantarkan kepada Rasulullah. Ketemu dengan Nabi yang mulia, Nabi menyampaikan, ya Umar, apa belum tiba waktunya engkau tunduk kepada Allah, wahai Umar? Aku berharap dengan keislamanmu. Ya, dipegang dadanya, Pak. Ya, dipegang, ya Allah lapangkan dadanya Umar. Maka Allah berikan hidayah dan menyampaikan, ya Rasulullah, aku datang kemari ingin masuk Islam. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Wah, itu seisi Al-Arqam itu, Pak, rumah itu Allahu Akbar, takbir, Masya Allah, dengan Islam siapa? Umar ibn Khattab. Ini dua pendekar ini gitu, jaraknya dekat kan. Yang pertama Hamzah, kemudian Umar, luar biasa. Maka jadi sekalian, dampak Islamnya Umar nih. Ibnu Mas'ud ini kan yang paling banyak meriwayatkan tentang ini, Pak. Dia menyampaikan begini. Keislaman Umar merupakan pembuka Al-Fatih, kemenangan. Ya, pembuka itu maksudnya kami menjadi mulia gitu. Hijrahnya adalah kemenangan dan pemerintahannya adalah kasih sayang atau rahmat. Aku ingat betul ketika itu kami tidak pernah bisa sholat dan tawaf di Ka'bah kecuali setelah masuk Islamnya Umar. Sesaat setelah Umar masuk Islam, kami melawan Quraisy sampai mereka terpaksa membiarkan kami sholat di dekat Ka'bah. Masya Allah.
Kalau sekarang bahasanya Pak backing Pak ya. Backingnya kuat ini gitu kan. Sahabat yang lemah ini udah aman. Maka setelah itu kenapa tadi saya sampaikan dampaknya besar sekali karena perubahan luar biasa Pak. Yang tadinya Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi sudah terang-terang, tapi masih pembinaan itu kan di Al-Arqam itu. Kata Umar apa? Ya Rasulullah, anahnu alal haq, apakah kita ini berada di atas kebenaran? Ajal, ya benar. Ngapain ngajarin Islam secara sembunyi-sembunyi Rasulullah? Terang-terangan saja udah, aku yang akan jamin. Nah itu Umar kayaknya Pak. Ya sudah.